Assalamualaikum. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Hai kawan Ama Sisir semua. Di part yang kedua ini kita akan meneruskan apa yang telah kita bahas di part 1 kemarin. Kita akan meneruskan tentang ujian syafahi. Dan terkhusus di part kedua ini kita akan melanjutkan lagi terhadap pertanyaan-pertanyaan di tes wawasan kebangsaan. Untuk semua kawan Ama Sisir yang menonton video kali ini, Ana ingatkan sekali lagi, jikalau ketika Ana membuat video kali ini hanya untuk sekedar gambaran kalian ketika mengikuti ujian Kemenak nanti, dan sedikit berbagi pengalaman Ana dan teman-teman Ana tadi agar kalian memiliki referensi ataupun gambaran sedikit untuk ujian nanti. Jadi jangan dijadikan patokan bahwa soal-soal yang Ana berikan atau yang Ana bagikan itu bakal keluar ketika ujian nanti. Oke, bisa difahami semua kawan Ama Sisir? Dan sekarang saya telah ditemani Ahirian Lutfi. Oke, Ahirian Lutfi. Asalnya dari mana Ahirian? Ana dari Bandung. Oh, dari Bandung. Kemarin ketika ujian syafahi, antum pengujinya Syekh atau Syekhoh Ahirian? Syekhoh, kebetulan Syekh. Oh, Syekhoh ya. Ditanya apa aja itu Ahirian kemarin? Kalau ditanya yang pertama yang sudah jelas pasti perkenalan ya. Perkenalan sudah jelas. Terus setelah itu ditanya tentang, kan Azhar itu wasatiyah ya. Azhar Ditanya wasatiyah. tentang apa itu wasatiyah? Bagaimana? Saya disuruh Oke. menjelaskan tentang wasatiyah itu. Disuruh menjelaskan tentang wasatiyah. Selanjutnya selain wasatiyah itu tersebut ada pertanyaan lain? Setelah wasatiyah pindah ke ilmu nahu. Tentang ilmu nahu, yakni saya disuruh memberikan contoh tentang amil nawasib. Amil Contoh, nawasib. buatkan kalimat yang ada amil nawasib di dalamnya. Betul. Setelah itu apakah berhenti selesai atau ada lagi? Ada satu lagi yaitu tentang balagoh. Balagoh ya. Oke, tentang Balagoh, apa itu? Balagoh tentang istiaroh dan kinayah. Istiarah dan Saya disuruh kinayah. membuat contoh juga apa itu, bagaimana contoh kalimat kinayah dan istiaroh. Oke, jadi disuruh bikin contoh dari istiarah dan kinayah. Oke, untuk kawan Ama Sisir semua, jadi pada intinya untuk ujian syafahi ini dari beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada beberapa teman Ana barusan, pegang satu kata kunci, yaitu percaya diri. Ya, percaya diri ketika kalian berbicara berbahasa Arab. Kenapa? Karena syekh ataupun syekhoh yang menguji kita lebih ke menilai kita dari maharatul kalam kita ataupun kemampuan kita berbicara bahasa Arab. Sepaling-palingnya kalian tidak bisa menjawab, usahakan kalian langsung bilang kalian tidak bisa dan berikan alasannya kenapa kalian tidak bisa. Karena syekh ataupun syekhoh akan melihat dari kepedean kita ketika berbicara bahasa Arab. Jadi itu salah satu tips dan trik yang paling manjur, yang paling bagus di ujian syafahi ini. Oke, sekarang Ana bersama Muhammad Hasbi. Muhammad Hasbi. Muhammad Hasbi asalnya dari mana? Saya dari Bandung, Ustaz. Oh, dari Bandung ya. Oke, setelah sebelumnya kita membahas tentang ujian tahriri dan ujian syafahi, sekarang kita akan lanjut masuk ke ujian tahap kedua. Ini yang akan kita bahas untuk ujian tes wawasan kebangsaan, yaitu yang biasa kita sebut ataupun yang biasa kita dengar dengan TWK. Oke. Muhammad Hasbi, ketika ujian TWK kemarin ditanyanya oleh siapa Hasbi? Oleh Ustadz. Oh, Ustadz ya. Ya. Oke, jadi untuk tes wawasan kebangsaan ini ya, kawan Ama Sisir semua, insya Allah yang nanya itu akan dari perwakilan dari ustadz-ustadz yang ada di Kemenak ataupun Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, jadi kemarin itu ditanya apa aja Hasbi? Kemarin itu ada beberapa pertanyaan. Kalau nggak salah, saya itu ditanya 3 pertanyaan, Ustaz. Oh, 3 ya. Yang pertama itu ditanya mengenai bagaimana sih pendapat Anda
mengenai sistem khilafah. Hmm, Apakah sistem- sistem khilafah ini cocok gak ditegakkan di Indonesia kayak gitu? Oh gitu ya. Jadi kemarin jawaban Ahi Hasbi kayak gimana itu menurut antum? Khilafah itu cocok gak sih di Indonesia? Kalau menurut saya sistem khilafah ini kurang cocok jika Oh. ditegakkan di Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara yang majemuk, yang artinya itu tidak terdiri dari satu agama ataupun satu suku, melainkan betul. bermacam jenis gitu kan. Iya betul. Nah, jadi jika kita menerapkan sistem ini di negara kita, tentu saja itu tidak cocok. Oke, iya betul sekali. Pertanyaan yang sangat masuk akal. Terus pertanyaan yang kedua apa itu Ahi Hasbi? Pertanyaan yang kedua sama pendapat Oh kita. pendapat ya. Ya, bagaimana sih pendapat kamu mengenai mengucapkan selamat Natal? Nah, gitu loh. Oh, sebagai seorang Muslim ya, Iya. mengucapkan selamat Natal ke Ke orang non-muslim. Oke. Kayak gitu. Oke, bagus. Dan yang ketiganya, yang terakhir disuruh apa namanya? Doa kunut, disuruh Oh. baca doa kunut. Antum disuruh doa kunut ya? Iya, disuruh doa kunut. Tapi enggak sekalian disuruh salat subuh. enggak lah. Oh, enggak ya. Ya, kayak gitu. Oke. Jadi intinya setiap jawaban kita itu harus wasotia, harus tengah-tengah, tidak boleh terlalu kanan, begitupun tidak boleh terlalu kiri. Makanya jika ditanya cocok atau tidak, sebutnya kurang gitu, tengah-tengah aja gitu, jangan bilang nggak cocok atau kayak gitu. Oke. Ini tips dan trik yang sangat manjur ya, yang sangat bagus dari Ahi Hasbi. Oke, untuk kawan-kawan semua diingat tips dari Ahi Hasbi ini. Oke, sekarang Ana bersama teman Ana selanjutnya, yaitu Ahi. Iya, Ulumuddin. Oke, Ahi Ihya. Ahi Ihya saya dari mana? Saya asal dari Jawa Timur, Gresik, Pulau Bawean. Oke, dari Gresik, Pulau Bawean. Ahi Ihya, kemarin ketika ujian TWK, tes wawasan kebangsaan, antum dapat pertanyaan apa aja? Oke, yang pertama pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pengusiran Ahmadiyah? Disuruh memberi pendapat tentang pengusiran Ahmadiyah ya? Ya. Oke, terus? Yang kedua, tentang bagaimana pendapat Anda tentang pengusiran Syiah yang datang ke masjid Islam? Oh, pengusiran Syiah yang datang ke Masjid Islam. Iya. Oke, terus ada lagi soal atau hanya dua saja? Yang terakhir, bagaimana ditanyakan tentang tahu nggak bahasa lagu Indonesia Raya? Oh, ditanya tentang lagu Indonesia Iya. ya? Disuruh nyanyi itu? Disuruh nyanyi kemarin. Oh, berarti antum nyanyi sambil berdiri atau sambil duduk itu ketika itu? Ketika itu sambil duduk. Oh, sambil duduk. Tapi tetap disuruh nyanyi ya? Iya. Oke. Iya, jadi untuk kawan awas sisir semua, jangan sampai kalian lupa ya untuk karena tes wawasan kebangsaan ini mengetes nasionalis kita. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu, seperti lagu Indonesia Raya itu pun bisa jadi bakal dipertanyakan nantinya. Oke, teman selanjutnya yang Ana undang sekarang berasal dari jauh pojok Indonesia. Ya, sekarang Anda bersama Agil Raulsyah. Agil Raulsyah. Oke. Maaf Zat, itu nggak terlalu pojok juga sih. Oh, nggak terlalu pojok ya? Oke. Emang antum asal dari mana? Ana asal dari Sulawesi Tenggara, Zat. Oh, Sulawesi Tenggara ya. Iya. Tepatnya di kota? Kota Kendari. Oh, kota Kendari. Oke. Biasanya disebut dengan Kota Malulo. Kota Malulo. Iya. Oke. Jadi Agil, Ya. kemarin ketika tes Kemenak ujian tahun 2023, betul? Betul. Antum ketika ujian TWK itu ditanya tentang apa aja, Agil? Ketika ujian TWK itu kebetulan ujian ini ujian tahap kedua ya. Iya, betul. Tes wawasan kebangsaan. Kebetulan waktu itu Ana dapat soal itu yang mungkin bisa disebut lumayan rumit ya kita jawab. Karena soal TWK ini soal yang menjebak. Oke, satu Ya. kata poin penting dari Agil. Soal TWK itu soal yang menjebak. Oke. Mungkin soalnya seperti ini ya. Bagaimana pendapat antum ketika antum melihat orang yang hormat terhadap tiang bendera? Gitu Jadi ya. lumayan menarik ya. Menarik sekali pertanyaannya. Jadi kalau TWK ini kan karena TWK ini termasuk ujian yang dimana kita diuji nasionalis kita, jiwa Betul, nasionalis kita terhadap bangsa Indonesia itu seperti apa. Betul. Maka seperti yang kita lihat manhaj yang ada di Azhar itu kan metode wasatiyah. Wasatiyah. Jadi betul. sebisa mungkin kita itu harus ada di wasatiyah atau di tengah-tengah. Oke, Nah, oke. Jadi jawabnya juga kita harus hati-hati. Pertanyaan yang selanjutnya atau cuma satu aja?
Ada 2. Oh, ada 2. Satu lagi apa itu? Yang satu lagi tuh pertanyaannya, bagaimana pendapat antum ketika ada sekolah negeri yang mewajibkan siswinya memakai hijab semuanya? Aduh, ini menarik sekali. Betul ini lumayan ini, aduh. Oke. Jadi ya sebenarnya gimana? Iya, Salah? Enggak juga. betul. Takutnya gimana nanti di sekolah itu ada yang non muslim kan? Iya. Maka dari itu disitulah kita harus berhati-hati menjawabnya. Oke. Jadi untuk kawan awal sisir semua, untuk tes PWK ini hati-hati ya. Ya, betul. Jangan asal kalian menjawab sebelum kalian memikirkan bagaimana mengambil jalur tengah tersebut. Betul. Oke. Sekarang Ana bersama teman Ana selanjutnya, yaitu di sini ada Ahi. Iza Mustafa Azizi. Oke, Ahi Iza, saya dari mana? Asal saya dari Sukabumi. Oke, Ahi Iza dari Sukabumi. Kemarin antum ketika ujian TWK, antum dapat pertanyaan apa aja itu? Kemarin ketika saya ujian TWK, saya diberi beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapat kita jika di samping rumah kita terdapat gereja? Apakah itu bisa mentoleransi atau tidak? Jadi bagaimana sikap bertoleransi antar agama gitu ya? Iya, betul sekali. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya apa itu? Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apakah sesajen diperbolehkan di dalam agama atau tidak? Apakah itu musyrik atau tidak? Oh, jadi tentang sesajen ya? Iya, sesajen. Oke. Udah hanya 2 atau ada lagi Ahiza? Mungkin ada lagi satu lagi. Oh, ada lagi satu lagi? Iya. Apa itu Ahiza? Pertanyaannya. Yang terakhir yaitu, apakah tahlilan di Indonesia itu diperbolehkan atau tidak? Apakah diharamkan atau tidak? Mungkin itu yang terakhir. Oh, jadi ditanyain tentang tahlilan ya? Iya, tahlilan. Oh, jadi pertanyaan sampai ke tahlilan segala itu ya? Iya, padahal iya sampai ke tahlilan segala itu. Oke. Jadi suatu hal yang dasar seperti ini juga antum harus benar-benar cara mensikapinya ya, kawan awal sisir. Karena sedikit kesalahan di ujian tes wawasan kebangsaan ini bakal menjadi kesalahan besar ketika antum salah menjawabnya. Itu satu peringatan bagi semua kawan awal sisir. Oke, untuk semua kawan awal sisir, setelah mendengar seberapa panjang kita telah membahas ujian tahriri, ujian syafahi, dan ujian tes wawasan kebangsaan, di sini Ana ingin mengingatkan sekali lagi kepada antum sekalian, jikalau jangan hanya mengandalkan usaha ketika ujian Kemenak ini, karena usaha belajar ataupun usaha berpikir Anda itu hanyalah sia-sia jikalau tidak Anda imbangi dengan doa. Karena tidak ada hal di dunia ini yang bisa mempermudah kecuali hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha tanpa doa sia-sia dan doa tanpa usaha itu hanyalah bohong. Jadi antum untuk semua kawan awal sisir harus bisa mengimbangi antara dua itu. Oke, untuk selanjutnya ditunggu video-video selanjutnya yang akan Ana share berbagi pengalaman, entah itu ketika Ana masuk kuliah ataupun tentang ujian-ujian selanjutnya. Oke, sebegitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar Anda dan teman-teman Anda dapat beberapa video-video bermanfaat selanjutnya. Ini hanya ini dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Aa Masisir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.